Ya, jadi kita sekarang materinya yang halaman 14 ya. Unit 2 ini adalah mencari jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis itu bisa dua ya, kayak titik dengan titik. Jadi kalau misalnya titik dengan garis bisa jadi titik itu berada dalam garis ya. Jadi kita tidak terlalu bahas masalah jarak letak titik pada garis. Yang kita persoalkan adalah sekarang sebuah titik di luar garis. Jadi sebuah titik itu berada di garis, di luar garis jika titik tersebut tentu tidak dilalui oleh garis. Misalnya pada gambar itu sebuah titik B itu tidak dilalui oleh garis G, tidak dilalui oleh garis G, jadi titik B itu berada di luar garis, sementara titik A itu berada dalam garis. Kenapa? Karena dilalui oleh garis tersebut. Nah, yang akan kita coba bahas adalah sebuah titik berada di luar garis, artinya kita akan mencari jarak sebuah titik terhadap garis. Paham ya maksudnya? Hah? Paham ya? Oke. Misalnya kita coba nih yang dicontoh itu ada sebuah kubus, gambar kubus. Nah, kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Belakang. Joy. Nah, jadi kita coba ya. Kita coba ini ada sebuah kubus katanya. Kemudian ada sebuah titik P ya? Ya. P. Mana cewek? P. Nah, titik P sini nggak ada. Titik P itu pertengahan AC. Ya. Ada AC ya? Ya ada. AC disebut apa sih? Dari tahu? Sudah. Oh itu. AC disebut apa? Terus kita ke AC. AC itu disebut diagonal bidang ABCD ya. AC kan? Ya. Nah, disebutnya diagonal ABCD. Jadi dia berada di tengah-tengah AC. Kemudian titik Q pertengahan BD. Jadi sebenarnya titik P dan Q itu berimpit ya? Ya. Sama. Berimpit ya. Kemudian BD dan CE itu berpotongan di titik R. Oh, BD dan CE. Mana sih dapatnya? BD dan CE, BD CE. BD mah nggak nyambung kan? BD dan CE nyambung? Enggak ya? BD dan CE berpotongan di titik R. BD CE barangkali bukan bukan CE. B H dan CE ya berpotongan di titik R, betul kan? Jadi di situ bukan BD. Kalau BD itu berpotongannya malah dengan
AC, ya kan? Ya. Nah, kemudian di sini yang harus dicari adalah titik P dan Q itu berimpit. Udah, tinggal ini lagi titik P dan Q berimpit. Titik P dan R berimpit. Benar titik R berimpit? Hah? Titik P dan R berimpit nggak? Enggak ya? Kecuali mungkin dalam bisa disebutkan berimpit kalau ditarik garis P ke R ke atas ya. Ya. Kemudian titik Q dan R tidak berimpit. Gimana sih? P dan R berimpit, Q dan R tidak berimpit. Yang benar yang mana? Kalau yang 4 contohnya. Titik Q dan R tidak berimpit ya. Ya. Kemudian D-nya adalah titik P terletak pada garis BD. Titik P terletak pada garis BD, benar? Benar. Ya. Kemudian titik Q terletak pada garis AC. Benar. Benar ya? Ya. Titik R terletak pada garis HB. Benar. Ya. Titik R terletak pada garis HC. Benar nggak? Salah ya. Titik R terletak pada garis EC. Benar nggak? Ya, jadi itu yang ada pemahaman berimpit, ada pemahaman di luar garis ya, dan kalian harus paham garis ya. Garis itu biasanya adalah berbentuk apa namanya, itu dua titik biasanya, titik ujung dan titik pangkal. Nah, jadi itu kita coba mencari pemahaman titik yang terletak pada garis ya. Kita harus paham P dan Q berimpit is oke. P dan R berimpit oke ketika ditarik garis ke tegak lurus ke PR ya. Ya. Itu. Titik Q dan R tidak berimpit ya. Itu. Nah ini salah satu contoh. Dan kita coba lagi sekarang bagaimana sih mencarinya sebuah titik yang tidak terletak pada garis ya. Nah apabila sebuah titik tidak terletak pada garis, misalnya di gambar itu ada garis, ada titik A dan ada garis G, yaitu sepanjang HP ya, HP itu garis G. Nah berarti antara garis G dan titik P terpisah kan? Dan titik A tidak terletak pada garis G kan? Ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita harus mencari jarak antara titik A dengan garis G. Maka ditariklah garis dari titik A ke garis G. Ya, di mana garis itu ditarik harus tegak lurus terhadap garis G. Ya, harus tegak lurus terhadap garis G. Maka itu jaraknya paling dekat. Itu adalah tegak lurus terhadap garis G. Nah itulah yang disebut dengan jarak antara sebuah titik dengan garis. Kita coba lihat contoh. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus A B C D E F G H. Ya, A B C D E F G H. Jadi secara otomatis bahwa kalau kubus mempunyai rusuk yang sama panjang ya setiap rusuknya. Nah, karena itu kubus. Kemudian suruh nyari titik D ke garis BF, titik D ke garis BF. Maka itu sebenarnya adalah penjelasannya adalah diagonal bidang ABCD ya. Benar? Ya. Kalau kita tarik garis titik D ke garis BF itu sebenarnya adalah garis diagonal BD pada bidang ABCD ya kan? Bisa ini nggak? Bisa dicatat nggak mau Pak? Bisa ya? Bisa. Kemudian
kita coba nih sekarang cari garis BD. BD adalah sebuah titik D yang ditarik garisnya ke garis BF, dan BD itu posisinya terhadap garis BF itu tegak lurus. Bisa ya dipahami? Ya, Pak. Hah? Bisa dipahami kan? Oke, kita coba ya cari garis, berarti jarak titik D terhadap garis BF itu adalah panjang garis BD, diagonal ya. Nah, maka kalau kita gunakan rumus Pitagoras berarti BD itu adalah sisi miring, benar kan? Nah, sisi miring, apakah kita mau mencari ke arah BCD atau kita mau mencari panjang BD ke arah ABD? Bisa ya. Nah, kalau ke ABD berarti panjang sisi miring BD itu adalah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Berarti karena tusuknya adalah sama 6 cm, berarti panjang BD AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 72, ya kan? Ya. 72 berarti BD sama dengan akar dari 72, yaitu 6 akar 2. Bisa? Bisa tak? Bisa tak? Bisa. Oh, kalau bilang bisa, tahunya nggak bisa. Ya. Jadi jarak titik D ke garis BF itu adalah akar 6 akar 2. Ya kan? Ya. Nah, ada katanya cara lain, sama aja nih. Jadi kuadrat sama dengan AB, A sama dengan panjang AB, berarti AB F dengan AB akar 2, sama aja dengan akar 2. Jadi jarak titik D ke garis BF adalah 6 akar 2. Kemudian bagian B itu mencari jarak antara titik B dengan garis EG. G titik ini titik apa? D. Titik D. Titik D terhadap garis P, Pak. D. Artinya apa? Jarak titik B ke EG. EG-nya mana? EG-nya di atas, Pak. EG-nya di atas. Oh, ini Dia kuadrat merah tuh, Pak, yang garis diagonal bidang gitu ya? Iya. Diagonal ruang. Bukan dia, karena terletak pada panjang, lebar, dan tinggi. Itu yang EG pada garis ini yang dicarinya adalah B ke EG. B ke EG kan? Ya, iya. Berarti B ke EG itu adalah BP ya? Iya. Oke, BP. Maka panjang diagonal itu berarti PF itu sama dengan setengah dari panjang diagonal ya, benar kan? Benar kan? Jangan ragu, benar kan? Benar. Ada yang belum paham? Sok, boleh tanya kalau mau paham. Gambar jarak B ke garis EG. Nah, EG sendiri adalah diagonal bidang ABC EFGH ya. Nah, berarti garisnya seperti itu. Tegak lurusnya 90 derajatnya adalah sudut di titik F ya. P. Titik F. Berarti BP itu adalah sisi miring dari bidang BF ya. P. Sisi miringnya adalah BP. BP ya? Ya. Carinya panjang BP. Panjang BP benar? Panjang BP. Maka kita lihat karena BP adalah sisi miring dari FP kuadrat ditambah BF
kuadrat, ya kan? Ya. Nah, FP kuadrat, FP itu berarti setengah dari yang kita cari tadi. 6 akar 2, berarti setengahnya adalah 3 akar 2, ya kan? Ya. 3 akar 2. Berarti kita masukkan FP kuadrat itu berarti 3 akar 2 dikuadratkan ditambah B-nya adalah 6 akar 2, berarti 3 akar 2 dikuadratkan menjadi berapa? Dari mana sih kamu mulai? Itu kan 3 kali 3 terus 3 kali 3 3 kali 2 kali 2 ya, 3 kali 3 dikali 2 bisa kan? Hah? Ya. 3 kali 3 dikali 2 bisa kan? ya 14. Hah? Ya, Pak. Benar bisa? Bisa. Ya. Awas ini. Nah, jadi itu 18 sama 36. Berarti BFP adalah akar 54, yaitu 3 akar 6. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau di ini kan begini ya. Nah, kalau kita ambil segitiganya kan gitu. Ini adalah apa? F. Ini B. B. Ini P. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini 6 ya. Ini adalah 3 akar 2. Ya. Berarti B P kuadrat sama dengan F P kuadrat. P Benar kan? BP kuadrat kan? Iya, benar, Pak. BP kuadrat sama dengan DF kuadrat. B F kuadrat ditambah FP kuadrat. FP kuadrat gitu ya. Nah, BF kuadrat berarti 6 kuadrat ya. Ya. Ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti ini adalah 36 ditambah 18. ini dikuadratkan 9. Ya. Akar 2 dikuadratkan 3 kali 2 akar 2 dikuadratkan. Nih, guys. Akar 4 dikali akar 4 atau akar 4 kuadrat gitu kan? ya Akar 4 berapa? 2 kali 2 jadi 4. Bilangan itu sendiri. Kalau misalnya akar A dikali akar A sama dengan A. kuadrat Iya. Akar 4 kali akar 4 4. Ya. Saya itu ambil absen. Ya. Jadi kalau misalnya 3 ini kalau dikuadratkan dua-duanya dikuadratkan, 3 dikuadratkan akar 2 dikuadratkan, berarti 3 dikali 2 gitu kan? Ya. 36 ditambah 18. Ya. Nah, berarti berapa? 4 ya? Nah, berarti panjang BP itu akar dari 54. Berapa kali 54? Jangan lihat situ. Dari sini nih, praktikan di sini. Oh, gampang itu semua. Kalian tapi belum tentu bisa mengurai walaupun kalian tahu di buku. Ya, 54 itu Kak, berapa kali berapa? 54 itu berapa kali berapa?
Hah? 36 tambah 18. Berapa? 54 berapa kali berapa? Masa nggak tahu? 13. 54 berapa kali berapa? Ya. Ada yang tahu nggak? 54 kan berapa kali berapa? Masa anak SMP gak bisa tuh? 54. Kalau 8 kali 6 berapa? 48 ya. Kalau 8 kali 7 baru 56. Ini 54. Berarti berapa kali berapa? Masih nggak tahu. Itu tuh di situ di kalkulator sob. Berapa kali berapa? 54. Nah, jangan lihat di buku. Kalau lihat di buku, kalian nggak akan bisa nguraiin itu. Berapa? 6 kali? Ya. Kenapa mesti 6 kali 9? Padahal ada cara lain. Buat 7 kali 2 bisa kan? Nah, persoalannya satu angkanya harus keluar diakari. Nah, satu-satunya yang bisa diakarin adalah angka 9. Iya kan? Ya nih. Berarti ini akar 9 kali 6 gitu kan? Ya, 9 kali 6. Berarti ini akar 9 kali akar 6. Nah, ini bisa dibuka kan? Berapa? 3 akar 6 gitu cara ngurainya. Kalau kalian lihat di buku, insya Allah nggak akan bisa. Gitu. Bisa ya? Bisa di ini ya? Hah? Gimana? Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Ini kan 54, kali 54. Iya kan 9 kali 5 kan? Iya. Sepertinya lebih pendek dari ini ya. Harusnya kan lebih panjang ya. 3 akar 6. Emang 3 akar 6 berapa coba kalau di ini? Kalau di kalkulator? Kalian cari 54 akar 54 berapa di situ? Di kalkulator. Nggak tahu lagi cara ngitungnya. Kalau nggak tahu itu benar-benar generasi kolonial ini mah. Bukan generasi milenial. Berapa coba akar 54 aslinya? Pasti 6 lebih tuh. Berapa? Jadi 7,3 sekian. Iya. Itu apa namanya? Itu angka aslinya. Cuman kalian nanti di ujian kan nggak boleh bawa HP kan? Nggak boleh bawa HP loh. Mah kalau gini udah benar. Itu. Kalau dibawa, ya bisa bawa kalkulator asli lah. Kalkulator asli kan ada kan? Tapi kalian nggak pasti nggak punya, kalkulatornya pasti kalkulator biasa yang ada tambah kurang bagi kali gitu kan. Kalau akar ada nggak? Ada kalau di HP ada. Bukan kalkulator aslinya, bukan HP. Ada, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu boleh, tapi kalkulatornya lumayan harganya. Kalkulator saintifik saya. Tuh, anak sekarang mungkin nggak akan ini. Kalau di kalkulator, kalau di HP ya itu kalkulator saintis itu. Tapi yang ada di umumnya dijual beli itu kalkulator beas, walaupun segede gini kan gitu, tapi nggak ada akarnya. Bapak bisa nih ngomong kalkulator beas itu karena untuk bagi kali tambah kurang cuma segitu doang. Akar nggak ada, pangkat nggak ada, dan gitu apa? Logaritma juga nggak ada. Kalau di saintis ada sin, cos gitu. Tapi nggak tahu sih mungkin anak sekarang nggak pada mau beli karena memang harganya dia lebih mahal.
Oke, bisa ya. Jadi nggak usah kalau nanti suruh menghitung itu, kemudian tanpa kalkulator seperti itu. Harus tetap disederhanakan. Karena akar 6 itu bisa jadi 2 lebih kan? Nah, 2 lebih kan? Berarti kalau kita 2 saja, akar 6 itu berarti 2 kali 3 sudah 6 kan? Nah, berarti itu masih tersisa. Jadi isi aslinya itu perkiraan 7 lebih. Bisa ya? Awas ya, iya tapi marahnya terlalu deh. Ya kalau masuk di tulangan mah itu bisa pak, grogi itu namanya. Grogi itu bisa karena di Amerika itu karena nilainya aduh minta ampun, khususnya orang Sunda nih malasnya minta ampun gitu kan. Soalnya orang Sunda ciri khasnya nama pinguin, patrialis, orang Sunda jadi patrialis. Kalau berdasarkan penelitian. Setuju nggak kalimat statement Bapak orang Sunda itu materi? Coba. Iya, zaman dulu orang Belanda itu ada yang disebut dengan priai-priai Sunda itu sombong-sombongan itu yang jabatan itu kayak. Makanya penelitian kemarin tahun 2024 itu ada di koran sebelum pemilu bahwa orang Jawa Barat itu 63% itu adalah setuju banyak sombong-sombong. Kita kalau Jawa Barat mulai pernah jadi presiden dalam masyarakat itu sangat setuju kecuali yang lupa duit ya. Tapi dalam duitnya akan tersentuh orang-orang luar Jawa Tengah kita terasa orang. Kita lanjut ke bagian apa? Oke, kita lanjut ya. Contoh lagi, ini ada kubus PQRS TUPW. Nah, panjang rusuknya katanya berapa? 8 cm. X itu adalah pertama kaki. Berarti jarak PX dan jarak QX sama nggak? Sama ya? Sama Pak. Berapa? 4 PX ya, PX dan QX sama, jadi setengah-tengah ya. Ya. Oke, sekarang katanya suruh menghitung titik X ke garis ST. Nah, ST QX ke ST berarti diagonal ST ya. Ya. Diagonal bidang S PSTW ya. Itu diagonalnya ST, diagonal bidang. Panjang ST berapa? Panjang ST berapa? Yang lihat di situ. Nah sekarang rusuknya udah tahu tuh berapa? 8 cm. 8 cm. Panjang ST berapa? 8 ST kuadrat. Jangan lihat dulu, jangan lihat di situ. Kira-kira berapa? Hah? Berapa? Coba dihitung berapa? Panjang ST berapa? Kalau panjang ST tahu, berarti kita bisa mencari panjang garis titik X terhadap garis tengah ST. Berapa? Diagonal ST berapa panjangnya? Garis ST. Berapa coba? Yang dapat berapa? Coba itu 12 Pak. 12. Berapa? 12. Gimana 12 gitu? Gimana cuma 12? Hitungnya 12 mana? Oh sama Pak.
Panjang ST berapa? Ada yang bisa cari panjang ST? Oh, sebenarnya panjang ST berapa? Kamu mau apa? Saya bakal. Hah? Yang ini cuma buka. Yang ini cuma buka sekolah kita. Ente, apa nama? Ya. Berapa banyaknya? 348. Hah? 348. Mau itu mah 348. Cok. Lah, itu kan panjang itunya udah ada, panjang rusuknya kan udah ada. Berarti ST itu 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat kan? Berarti 2 kali 8 kuadrat, benar kan? 2 kali 8 kuadrat, benar? Clarissa, lihat nih, kan dia tuh gini, katanya ini kan, gitu kan? Iya. Ini kan? Iya. Ini S, ini T kan? Iya. Ini 8, ini 8, gitu. Berarti ST itu kan ST, ini apa sih? Tiga apa? Tiga apa ini? Hah? W. W, Pak, ya. W. W. Nah, lihat. ST itu berarti ST kuadrat sama dengan 8. TW kuadrat ditambah WS. W SW betul. SW kuadrat. Tapi ini 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat kan gitu. Ya. Sama dengan ini? Sama kan? Hah? Sama ya? 8 kuadrat sama 8 kuadrat atau sama dengan 2 kali 8 kuadrat ya? Iya. Nah, berarti ST sama dengan akar dari 2 kali 8 kuadrat gitu ya? Ya. Nih, akar 2 dikali akar 8 kuadrat. Berarti ini kan 2 akar 2. Ya. Bagi 2 16. berarti 8 akar 2. itu. Bisa? Mudah-mudahan ini bisa. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. 8 kuadrat. Emang ini tantangannya buat kalian adalah harus paham dulu perpakatan dan akar kan gitu. Ya. SMP itu teh. SMP itu. Yang satu yang tidak diajari di SMP itu logaritma. Kalian nanti belajar logaritma. Tapi logaritma mau paham kalau akar dan pangkatnya nggak tahu. Oke, berarti berapa? 8 akar 2. Udah kali ya cara ngitungnya ya. 8 akar 2. Nah kemudian posisi apa sih? Posisi PW ya? Posisi PW. Posisi ST itu sama dengan ST sama dengan PW sih. ST sama PW sama ya. ST sama PW sama ya panjangnya ya. Yang satu diagonal ST, yang satu diagonal Sama, Pak. PW sama ya. Sama. Nah, kalau sama berarti MT-nya tahu kan? MT-nya berapa? MT berapa? Setengah dari ST ya? ST ya. Berarti berapa? 4. 4 akar 2. 2. Karena yang dibagi itu akarnya tidak dibagi, tapi yang depan kepalanya berarti 8-nya dibagi 2. 8 akar 2. Nah, berarti kita bisa mencari apa? Titik MX. X. M itu berada di tengah-tengah diagonal ST dan diagonal PW. Nah, jadi kita bisa menghitung jaraknya MX kuadrat
Asalnya dulu rumusnya. Kan yang dicari segitiganya adalah MTX kan? Segitiganya kan MTX kan? Benar kan? Benar, Pak. Ya. Nah, MTX TX kuadratnya berapa? MT-nya tahu nggak? MT-nya tahu nggak? Setengah dari ST. Setengah dari. Nah, sekarang terus TX-nya TX. TX-nya berapa? Kita mau cari MT kan? MX-nya udah tahu. Ya. MX sudah tahu belum? MT-nya sudah tahu. Tinggal mencari X. TX. TX berapa? TX berapa? Coba hitung. TX berapa? TX berapa? Hitung coba. Nah, sebenarnya ini dia ininya mencari cara segitiganya, segitiga yang rumit itu. Sebenarnya bukan ini, tapi dia cari yang rumit ini. Kan bisa menggunakan segitiga MTX ya, betul kan? Hah? Bisa mencari segitiga MTX. Bisa juga menggunakan segitiga MPX kan itu. Yang lebih mudah kan MPX, bener kan? Kalau MTX kamu mesti cari dulu jarak TX kan. TX tuh. Kalau MTX enggak, kalau MPX enggak. Jadi nih ada yang segitiga ini nih kan. Segitiganya ada yang gini nih, ada ini M ya, ini X, ini bisa T ya, Ya, Pak. ada yang gini kan, Ya. M T X. TX tuh. Ada dua caranya. MTX. Yang dia cari apa? MTX. Iya, Berarti sisi miringnya apa? TX. TX. Tapi yang Bapak ini kan bukan yang itu, yang ini dia segitiganya. MPX. Ada? Ada, Pak. Segitiga MPX? Ada. Ada, lihat. Kalau MPX ini kan setengah dari diagonal kan? Ya. Yaitu diagonal ST kan? Ya. Ya. Nah, ini kan sudah tahu 4. Ya, Pak. Nah, berarti panjang ini adalah sisi miring. MX kuadrat sama dengan MP kuadrat ditambah Setengah. PX kuadrat, gitu kan? Benar? Panjang ini adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat kan? Benar kan? Iya, Benar kan? Iya, Pak. Nah, berarti ini panjang MP berapa? Setengah dari diagonal berapa tadi? 4 akar Dua. 2. Kan 8 akar 2 kan? Iya. Setengah. Yang ini udah 4. Berarti yang dicari kan MX. Ya. MX. Jadi kita masukkan nih MX. Sama dengan Sama dengan apa? MP. MP 4 akar 2 dikuadratkan kan gitu. Ditambah 4 kuadrat. Ya. Berarti ini berapa? Berapa? 32 ya? Benar 32. Apa? Pak. Ini berarti 32. Kali 2 kan? 4 kali 4 16. kali 2 32. udah ya. Ditambah 16. 16. Berarti ini berapa? 48. 8. Berarti X sama dengan akar dari 48. 8. Berapa coba? Akar dari 48 berapa? 16.
kali 7 Pak. 6 kali 7. nggak bisa. 6 kali 8. Keluar sama dengan 16 kali 3. Berarti ini akar 16 kali akar 3. Hasilnya adalah ini 4 akar 3. Jadi panjang ini adalah 4 akar 3. Nah, kalau yang di buku dia nyarinya adalah TX-nya yang susah, ya kan?